Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan khotbah minggu pada tanggal 20 Maret 2022, yaitu Minggu Okuli. Oleh sebab itu sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun nats khotbah kita pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 adalah dari Lukas pasal 13 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adapun topik khotbah kita adalah bertobat supaya tidak binasa. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pemikiran mereka. Kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita sering menceritakan malapetaka yang dialami orang lain. Mungkin tanpa kita sadari, kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi, atau bahwa nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita dalam hati kita. Cara pandang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk bertobat. Itulah yang kita pelajari dalam nats khotbah ini. Disebutkan datanglah beberapa orang kepada Yesus untuk memberitahukan suatu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pilatus melalui suruhannya kepada orang-orang Galilea. Pada saat itu mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Sesuai dengan ahli sejarah Yahudi yang bernama Yosefus,
Waktu itu ada gerakan pemberontakan dari kelompok fanatik Yahudi kepada pemerintah Romawi. Bagaimanakah Yesus menanggapi hal itu? Orang yang mati terbunuh itu bukanlah orang yang tidak berdosa. Tetapi apakah lebih besar dosa mereka daripada dosa orang Galilea yang lain? Namun bila mereka tidak bertobat, mereka juga akan binasa. Yesus juga menceritakan tentang kematian 18 orang yang tertimpa menara dekat Siloam di Yerusalem. Apakah lebih besar kesalahan atau dosa mereka yang tertimpa daripada semua orang yang ada di Yerusalem? Tetapi bila mana semua orang tidak bertobat, akan binasa. Kedua peristiwa ini menjadi peringatan sebagai hukuman yang diterima bila mana manusia tidak bertobat. Melalui dua peristiwa tersebut, maka Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai pohon ara. Pohon ara ditanam di dalam kebun anggur dengan harapan agar tumbuh dengan baik dan memberikan buah. Pohon ara dirawat dengan baik dan diberi pupuk. Dan suatu waktu si pemilik datang untuk mengambil buah ara, namun tidak berbuah sampai dengan tahun yang ketiga. Dan si pemilik berkata kepada pengurus kebun, supaya pohon ara itu lebih baik ditebang. Percuma dia tumbuh di tanah ini. Namun pengurus kebun berkata, jangan Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini, dan saya akan merawatnya dan memberi pupuk bila tahun depan tidak berbuah. Tebanglah dia. Saudara, itulah isi dari nats khotbah kita ini. Apakah yang akan disampaikan khotbah atau firman Tuhan ini kepada kita semua? Yang pertama, jangan menghakimi dan membenarkan diri. Bila mana kita melihat saudara kita yang lain dalam keadaan menderita, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa itu adalah karena dosanya, sehingga ia menderita dan seolah-olah kita membenarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang tidak berdosa. Selidikilah diri kita bahwa kita juga adalah orang berdosa. Mungkin lebih berdosa dari yang kita tuduh. Jangan membenarkan diri karena kita tidak mengalami penderitaan seperti mereka yang mengalaminya. Bila mana ada orang yang mati dibunuh atau kecelakaan atau mati tidak wajar, ada saja orang mengatakan bahwa kematian mereka adalah wajar karena dosa mereka, sehingga Allah menghukum mereka. Hal itu adalah asumsi yang menyesatkan. Bagaimana dengan saudara kita yang lain yang mati terbunuh oleh membela imannya kepada Kristus? Ada yang disiksa, dibakar, lalu meninggal dunia. Yang jahat, yang berdua, dan yang baik akan mengalami kematian. Bagaimana juga saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19? Apakah mereka lebih berdosa dari kita yang masih hidup saat ini? Ada 3 rahasia kematian yang tidak bisa kita ketahui, yaitu kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, dan di mana kita meninggal. Yesus mengajak kita untuk bertobatlah. Jangan menghakimi, supaya engkau jangan dihakimi, dan jangan membenarkan diri, supaya engkau dibenarkan. Dalam Yohanes 8 ayat 1-11 di sana kita temukan tentang seorang perempuan yang berzina.
orang banyak itu menempatkan perempuan berzina di tengah-tengah mereka dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dan sesuai hukum Musa, maka perempuan itu akan dihukum dengan melempari dia dengan batu sampai mati, atau hukum rajam. Bagaimanakah Yesus merespons perkataan mereka itu? Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Apakah yang terjadi, saudara? Masing-masing melepaskan batu dari tangannya dan mereka pulang. Bahwa semua orang adalah berdosa. Untuk itu Yesus menginginkan untuk bertobat melalui perubahan karakter yang baik, meniru pola hidup Kristus. Untuk itu jangan menjadi perbincangan atau menjadi gosip tentang kematian orang, seakan-akan kita membenarkan diri dari saudara kita yang meninggal. Berhentilah membenarkan diri dan seakan-akan tidak mempunyai dosa. Tetapi belajarlah dari kehidupan ini bahwa semua orang akan meninggalkan dunia ini. Sebab itu, mendekatlah kepada Tuhan. Berserah diri agar kita tidak binasa. Yang kedua, Allah itu adil menghukum orang berdosa. Yesus mengingatkan bahwa hukum Allah itu adil dan benar. Allah melihat umatnya tidak tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Allah dalam hidup umatnya, sehingga Allah menghukum. Allah tidak pandang bulu untuk memberikan hukuman bagi siapa yang berbuat kejahatan atau dosa. Karena upah dosa adalah maut. Umumnya kita berpikir bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan masuk surga. Sedangkan orang yang tidak percaya akan dihukum dan masuk neraka. Memang itu adalah suatu kebenaran. Akan tetapi Alkitab menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang tidak percaya dan berkat bagi orang yang percaya sesungguhnya sudah terjadi dalam kehidupan sekarang ini di dunia. Akan tetapi hukuman Tuhan bagi orang yang tidak percaya dan menolak Yesus tidak selalu terjadi secara fisik. Alkitab berkata bahwa hukuman Allah juga terjadi secara rohani. Setiap orang yang memilih untuk menolak dan tidak percaya kepada Yesus akan mengalami hukuman Allah di dalam hidupnya. Allah menuntut kita percaya dan menerima Yesus bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen dan beragama Kristen. Yang ketiga, bertobatlah dengan menghasilkan buah. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Allah tidak menginginkan orang berdosa mati di dalam dosanya, tetapi Allah menginginkan untuk kembali kepada jalan Allah atau bertobat. Pertobatan yang sejati bukan hanya menyesal, tetapi harus ada kerinduan hati untuk meninggalkan kehidupan di dalam kegelapan kepada hidup yang terang. Dan itulah orang yang komit dan konsisten mengikut Tuhan Yesus. Lukas 3:8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan,
Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Karena orang Yahudi menganggap bahwa sebagai keturunan Abraham mendapat pengecualian dan hak istimewa dan tidak perlu berbuah. Buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan masih memberi waktu kepada kita yang belum bertobat supaya tidak ditebang. Mari kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kesempatan emas agar kita terhindar dari hukuman Allah. Bertobatlah supaya kita tidak binasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ya Bapa, kami boleh berubah supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, yang bertobat, yang hidup sebagai hidup Kristus. Kuatkan kami Tuhan, agar kami penuh dengan perubahan yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin.